Washington D.C. every day. Film ini akan mengisahkan tentang sisi buruk sebuah kota di Washington DC yang mana wilayah itu dikuasai oleh para gangster. Lucas, bocah 14 tahun yang hidup bersama adiknya. Dia menceritakan tentang sisi gelap kehidupan di lingkungannya yang didominasi oleh gangster dan para bandar narkoba. Dan rata-rata dari mereka memilih menjadi gangster untuk menghindari imigrasi. Lucas juga bekerja sebagai kurir narkoba sekaligus penagih uang keamanan dari para pedagang. Dia bekerja pada sebuah gangster bernama Colorado Lacos yang sangat berkuasa. Because everybody's scared shitless now getting deported. Even though they're locked up in El Salvador, they call shots on every click. Lucas yang dari kecil sudah hidup di lingkungan narkoba. Dia tentu paham dengan sistem kerja mereka. Semua dimulai dari kurir biasa, lanjut ke kolektor, kemudian ke prajurit. Dan prajurit yang meneruskan ke jester atau tangan kanan. Dan puncak rantainya adalah pemimpin bernama Rincon yang sangat ditakuti dan juga dihormati. Rincon. Untuk bisa bertemu Rincon, mereka harus lebih dulu bertemu dengan jester karena tidak sembarang orang yang bisa bertemu. Tapi berbeda dengan Lucas, dia seperti memiliki tiket VIP, bisa langsung bertemu dengan Rincon tanpa harus melewati jester. Itu sebabnya jester sangat membenci Lucas. Rincon adalah orang yang sangat ditakuti di wilayah itu. Dia tidak segan untuk menghabisi para pesaingnya dan juga para anak buahnya yang berani berkhianat. Rincon sangat membenci orang yang berkhianat dan tanpa ampun Rincon pun akan mengeksekusinya. Shakespeare, you know some poor bastards about to get smoked. Kembali ke Lucas yang sedang mengantarkan paket narkoba kepada para pembeli. Namun ada satu pembeli yang menurut Lucas sangat berbeda dari pembeli biasanya, yaitu Daniel. Dia bukanlah seorang pecandu, melainkan membeli narkoba untuk dijadikan obat penenang, untuk mengatasi rasa trauma yang dia dapat saat dia masih bertugas di Afghanistan. Dan juga dengan kecelakaan perang itu yang membuat Daniel kehilangan suaranya, dan hanya mengandalkan ponsel untuk berkomunikasi. Daniel juga mengatakan kepada Lucas tentang sekolahnya, di mana anak seumuran Lucas harusnya berada di sekolah. Daniel kemudian menyarankan Lucas agar berhenti menjadi kurir narkoba dan kembali bersekolah. Namun faktanya Daniel tetaplah Daniel yang menggunakan narkoba. Setelah itu Lucas juga melakukan penagihan kepada para pedagang hingga dia tiba di tempat bapak tua yang meminta waktu karena dia belum mempunyai uang dengan alasan istrinya yang sakit dan berjanji akan segera melunasinya. Lucas pun kemudian membantu bapak tua itu dan membiarkannya tidak membayar sekarang. Next week. This better be the last time, okay? Nampaknya untuk menjadi anggota gangster adalah impian para bocil kematian di wilayah itu, dan salah satunya Rodrigo yang sangat berambisi untuk bisa menjadi gangster. Rincon yang berada di rumahnya, dia tahu kalau para FBI telah lama mengawasinya. Rincon juga tinggal bersama adiknya yang disabilitas bernama Gabriela, yang beberapa hari lagi akan melangsungkan pernikahan. Dan di balik sangarnya Rincon, ternyata dia juga adalah orang yang penyayang kepada keluarganya, terutama adiknya. Kembali ke Lucas yang sedang melakukan tugasnya, tanpa sengaja dia memergoki adiknya Miguel yang ingin bergabung dengan gangster dan menjadi kurir. Hal itu lantas membuat Lucas sangat marah pada adiknya, karena dia tidak ingin adiknya terlibat. Lucas hanya ingin adiknya menjadi anak yang baik dan memiliki kehidupan yang lebih baik dari dirinya. Kemudian Lucas pun kembali mengantarkan adiknya ke sekolahnya. Kembali ke Rincon yang sedang berbincang dengan calon suami adiknya bernama Thomas serta orang tua Thomas. Semuanya terlihat kaku untuk memulai pembicaraan karena ada rasa takut kepada Rincon. Di sana juga Lucas datang untuk menemui Rincon, mengantarkan uang hasil dari pekerjaannya. Nah, di sini Rincon sangat senang dengan cara kerja dan pemikiran Lucas yang sangat berbeda dari anggota yang lain, di mana dia bekerja dengan rapi dan juga pemikirannya yang cukup cerdas.
Rincon juga sudah menganggap Lucas dan adiknya sebagai anaknya sendiri karena sewaktu kecil saat Lucas dan adiknya ditinggalkan ayah mereka dan kakaknya Lucas yang seorang marinir tewas saat bertugas. Sejak itulah Rincon mengasuh mereka berdua. Rincon juga sudah menyiapkan setelan untuk digunakan Lucas di hari pernikahan adiknya nanti. Dan sebelum Lucas pergi, dia diberikan tugas penting oleh Rincon untuk mengantar 2 paket ke sebuah rel kereta dan kembali setelahnya. I'm counting on you. Get to the gas station, make the drop, we'll come right back. Kemudian Jester datang dan marah kepada Rincon karena Rincon malah memberikan tugas penting itu kepada Lucas yang seharusnya dia yang mendapat kehormatan untuk tugas itu. Lalu Rincon menjelaskan alasan dia mengutus Lucas karena demi keamanan mereka, karena sudah beberapa hari ini FBI terus mengawasi mereka. Stupid or something? I just told you the feds were... Daniel yang saat itu ingin membeli sarapan, dia hampir saja berurusan dengan para gangster. Tapi Daniel tetap berusaha untuk menahan emosinya dan membiarkan para gangster itu terus membulinya. Kemudian karena gangguan dari para gangster tadi, penyakit Daniel kambuh yang mengharuskannya untuk segera menelan obat penenang. Tapi di saat itu, 2 orang gangster lain malah mengganggunya yang akhirnya terjadi baku hantam. Berpindah ke Lucas yang mendapat laporan kalau adiknya dalam tahap inisiasi atau harus dipukuli terlebih dulu sebagai syarat untuk menjadi kurir narkoba. Lucas yang tahu adiknya akan diinisiasi segera mencegahnya, tapi semuanya terlambat. Lucas hanya bisa melihat adiknya dipukuli. Selanjutnya Lucas membawa adiknya pergi dari sana dengan alasan perintah dari Rincon untuk mengantarkan paket penting bersama adiknya. Selama di perjalanan, Lucas sudah dari awal tidak ingin adiknya terjun ke dunia gangster, memilih membawa adiknya kabur dari wilayah itu. Kemudian Lucas kembali ke rumahnya untuk mengambil pistol dan beberapa baju mereka. Lucas juga menemukan sebuah surat kalau adiknya telah diterima di sebuah camp baseball yang semakin menguatkan tekadnya. Tapi Lucas akan segera mendapat masalah karena dia kehilangan 1 paket milik Rincon. Dan sialnya lagi, saat akan pergi, Lucas malah bertemu dengan Jester dan anak buahnya. Jester marah kepada Lucas karena dia belum juga mengantarkan paket itu. Lucas beralasan kalau dia ingin mengambil sesuatu terlebih dulu sesuai perintah Rincon. Namun Jester tidak percaya begitu saja dan ingin membuktikan ucapan Lucas di hadapan Rincon. Jester juga sudah merasa sangat tidak terima dengan ucapan Lucas yang membuatnya merasa malu dan mengancam ingin menembak adiknya. Karena situasi yang tidak aman, Lucas mencoba kabur dari Jester dengan meminta bantuan dari bapak tua penjual buah. Saat bapak tua itu menghalangi jalan Jester yang membuat mereka semua lengah, Lucas dan adiknya pun segera berlari dari mereka. Lucas dan adiknya berlari melewati gang dan beberapa rumah warga, hingga di ujung gang mereka bertemu dengan Daniel dan meminta bantuannya. Daniel pun segera membawa Lucas dan adiknya pergi dari sana, dan terjadilah aksi kejar-kejaran. Tanpa Lucas sadari, paket yang dia bawa terjatuh di mobil. Karena terus ditembaki, Daniel pun akhirnya menabrakkan mobil itu ke anak buah Jester. Dari kejadian itu mereka bertiga berhasil selamat. Dan kemudian Daniel mengobati kaki Miguel yang sempat terluka. Sementara itu, Jester melaporkan kejadian itu kepada Rincon. Dia mengatakan kalau Lucas telah membawa lari paket miliknya. Rincon kemudian memerintahkan untuk membawa semua anak buahnya untuk menangkap Lucas dan adiknya hidup-hidup. Sedangkan Lucas yang saat itu menyadari kalau paketnya telah terjatuh di dalam mobil, dia berusaha untuk mengambilnya. Namun sayang, paket itu sudah terbakar. Dan akhirnya Lucas juga tahu kalau isi paket itu adalah uang, bukanlah obat-obatan. Lucas juga kemudian berpikir kalau paket yang satunya terjatuh di kamarnya dan berencana untuk segera mengambilnya. Daniel sempat melarang mereka berdua untuk kembali ke sana karena itu adalah hal yang sangat berbahaya. Namun Lucas tidak mempedulikan ucapan dari Daniel dan tetap pergi. Di tempat lain, Rincon sedang melangsungkan pernikahan adiknya. Dia didatangi salah satu gangster bernama Spider yang menanyakan langsung tentang paket yang belum dia terima dari Lucas. Paket yang seharusnya untuk membayar kepala penjara dan itu sangatlah penting.
Rincon yang tidak ingin kehadiran Spider. Jika Spider terlihat oleh FBI menemuinya, maka bisa menjadi masalah untuk mereka semua. This is the fence we're talking about after they took down the clickers. Kembali ke Lucas yang sudah tiba di rumahnya, dia bertemu dengan si bocil kematian yaitu Rodrigo. Lucas meminta Rodrigo untuk mengawasi keadaan sekitar. Setelah beberapa saat, Lucas pun kemudian menemukan paket tadi dan berencana akan segera pergi. Rodrigo kemudian mengarahkan mereka keluar dengan jalur yang aman, tapi ternyata Rodrigo telah menjebak mereka berdua dan membuat mereka ditangkap oleh Jester. Kemudian menanyakan tentang paket kepada Lucas. Lucas mengatakan kalau paket yang satunya sudah terbakar. Swear, burning the fire. What? Ash! It's all ash! Di tempat lain, Daniel yang saat itu telah diburu oleh para gangster. Dia mendapati teman kerjanya telah dipukuli. Daniel pun akhirnya sudah habis kesabarannya dan berencana untuk menyelamatkan Lucas dan adiknya sekaligus menghabisi para geng Rincon. Join the gang. Hospital. Scene berpindah lagi ke rumah Rincon yang saat itu sedang dihadiri oleh banyak tamu pernikahan dan juga Lucas yang sudah dibawa oleh Jester ke ruangannya. Selagi menunggu Rincon datang, Jester terus mengintimidasi Lucas dengan hukuman yang akan dia terima dari Rincon. Sementara itu, Spider yang sudah sange melihat saudara Rincon dan ingin segera bercocok tanam dengannya. Dia pun mengikuti wanita itu ke arah dapur. Dan begitu ada kesempatan, Spider pun segera melancarkan aksinya. Beruntung saat itu Rincon datang dan langsung menghabisi Spider. Selanjutnya Rincon menemui Lucas dan semua orang terkejut melihat Rincon yang masih dipenuhi bercak darah. Kemudian Rincon mengungkapkan rasa kecewanya kepada Lucas yang selama ini dia asuh dan dia percaya, namun pada akhirnya telah mengkhianatinya. Kembali ke Daniel yang saat itu mencoba masuk ke rumah Rincon. Namun untuk bisa masuk ke sana, Daniel yang tahu lokasi itu ada FBI sengaja memancing keributan agar para FBI dan para polisi lain juga ikut terlibat. Suasana pun seketika menjadi tegang di mana semua orang saling menodongkan senjata hingga akhirnya suara letusan kembang api menjadi peluit pembuka aksi tembak-menembak. Semua orang yang ada di pesta menjadi panik, tapi naas bagi adik Rincon, dia harus tewas dalam pernikahannya. Sedangkan Daniel yang saat itu sedang berusaha membawa pergi Lucas dan adiknya, walaupun kaki Daniel ke dalam keadaan terluka. Setelah dia berhasil melumpuhkan beberapa gangster, mereka bertiga pun berhasil kabur dan pergi ke sebuah rel kereta api. Tak berapa lama Jester juga sudah tiba di sana, dan dia sangat ingin membunuh Lucas dan adiknya. Tapi tak berselang lama juga Rincon datang. Dengan rasa kecewa dan hati yang hancur, Rincon mengatakan kepada Lucas kalau adiknya telah tewas di malam bahagianya. Dan ia sangat tidak mengerti tujuan Lucas yang membuat semuanya menjadi kacau. Lucas kemudian mengatakan kepada Rincon kalau Rincon pastinya tahu alasannya, yaitu sama seperti Rincon yang sangat sayang kepada adiknya dan ingin memberikan kehidupan yang layak untuk adiknya. Mendengar ucapan Lucas, hati Rincon pun luluh, karena sejahat apapun dia, di hati kecilnya pasti ada kebaikan yang tersisa. Rincon pun kemudian melepaskan Lucas dan adiknya, dan meminta mereka segera pergi dan jangan pernah kembali. Go. Don't fucking come back. Tapi Jester begitu benci kepada Lucas dan sangat kecewa kepada keputusan Rincon, yang selalu melebihkan Lucas daripada dirinya. Karena rasa kecewa itu, akhirnya Jester menembak Rincon dan selanjutnya ingin menghabisi Lucas. Tapi sebelum itu, Jester meminta paket tadi kepada Daniel. Tapi Jester semakin murka begitu dia mendapati paket itu telah kosong. Jester pun semakin marah dan akan menembak Daniel. Tapi tiba-tiba saja Jester telah dihabisi oleh si bocil kematian yang entah datang dari mana. Dan pada akhirnya dia benar-benar berpihak pada Lucas CS. Setelah itu Lucas dan adiknya pun pergi dengan menaiki kereta. Tanpa mereka sadari, saat Miguel meraba saku di jaketnya, dia mendapati uang isi paket tadi, yang rupanya diam-diam telah dipindahkan oleh Daniel ke jaket itu. Sebagai bekal mereka berdua memulai kehidupan yang lebih baik. Dan film ini pun selesai.